Seorang TKI yang awalnya hanya bisa bahasa Indonesia, malah membantu CEO cantik menandatangani kontrak 10 miliar dolar di Swedia. Kisah nyata penuh ketegangan, kejutan, dan kerjasama tak terduga ini siap membuatmu tercengang. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Udara pagi di kota Munich menusuk kulit. Embun menempel di kaca jendela apartemen kecil di sudut jalan Rosenheimer. Rama Prasetyo, pemuda 28 tahun asal Indonesia, baru menyalakan pemanas ruangan. Ia duduk di tepi ranjang sambil meniupkan napas hangat ke telapak tangannya. Sudah hampir setahun ia bekerja di Jerman sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan teknologi besar bernama Nortech Solutions. Setiap pagi rutinitasnya selalu sama. Bangun pukul 5, mandi air hangat yang sering tidak cukup panas, lalu membuat secangkir kopi sederhana dari biji kopi yang dibawa dari Indonesia. Aroma kopi itu selalu mengingatkannya pada rumah. Pada ibu yang dulu setiap pagi menyiapkan kopi sebelum ia berangkat ke sawah. Rama menatap foto ibunya yang menempel di dinding. "Bu Rama, kerja dulu ya," gumamnya pelan. Kata-kata itu tak terdengar oleh siapapun, tapi selalu memberinya ketenangan. Setelah mengenakan jaket tebal abu-abu dan topi lusuh, ia melangkah keluar apartemen menuju halte tram. Di dalam tram, wajah-wajah asing dengan ekspresi serius memenuhi kursi. Semua sibuk menatap ponsel atau menyeruput kopi dari gelas kertas. Rama duduk di pojok, memandangi langit pagi yang perlahan terang. Kadang ia tersenyum sendiri, tidak menyangka anak petani dari Sleman bisa sampai sejauh ini. Sesampainya di gedung kaca tinggi Nortech, Rama langsung mengganti sepatu dengan sepatu kerja hitam yang sudah agak aus. Ia mengambil alat pel dan cairan pembersih, lalu mulai membersihkan lantai lobi. Pekerjaannya sederhana, tapi ia selalu melakukannya dengan hati-hati. Sambil mengepel, kadang ia bersenandung kecil lagu-lagu Indonesia yang ia hafal. Suaranya pelan, cukup untuk membuat beberapa pegawai tersenyum. Salah satunya Lara Hoffman, resepsionis muda yang ramah. "Good morning Rama," sapa Lara ceria. "Pagi, Nona Lara," jawab Rama sambil tersenyum. Ia membalas dengan bahasa Jerman seadanya yang ia pelajari lewat video daring. Lara terkekeh. "Kamu cepat sekali belajar bahasa Jerman. Nanti bisa jadi bos di sini loh." Rama tertawa kecil, menyadari itu hanya candaan. Namun tawa mereka terhenti saat suara langkah sepatu terdengar dari arah lift. Semua pegawai menunduk sedikit. Dari pintu lift keluar Lara Hoffman, CEO muda perusahaan itu. Wajahnya tegas, rambut pirang terikat rapi, tatapan dingin namun penuh kewibawaan. Ia membawa tablet di tangan kiri dan secangkir kopi hitam di tangan kanan. Sekilas menatap Rama, lalu berjalan melewati tanpa sepatah kata. Rama tidak tersinggung. Ia tahu perempuan itu sibuk. Dari gosip pegawai, Lara baru berusia 33 tahun, tapi sudah memimpin salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jerman. Setiap minggu ia menghadiri rapat dengan investor, mengelola ratusan karyawan, dan menghadapi tekanan besar. Bagi Rama, sosoknya seperti langit tinggi yang indah, tapi mustahil digapai. Siang itu setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rama makan bekal nasi sambal buatan sendiri di dapur kecil asramanya. Beberapa rekan TKI, Bayu dan Darto, datang bergabung. Mereka ngobrol tentang keluarga, kabar dari Indonesia, dan rencana pulang kampung tahun depan. Namun Rama terlihat lebih fokus menonton video pembelajaran bahasa Swedia. "Loh, kamu belajar bahasa Swedia Rama?" tanya Bayu heran. Rama tersenyum. "Cuma buat iseng. Siapa tahu berguna." Darto tertawa. "Belajar bahasa yang belum tentu kamu datangi? Aneh." Rama hanya mengangkat bahu. Baginya, ilmu tidak pernah rugi. Tanpa disadari, hobi belajar bahasa asing itu akan segera mengubah hidupnya sepenuhnya. Menjelang sore, langit mulai gelap. Rama membereskan alat kerjanya dan menatap gedung tinggi yang kini berkilau diterpa lampu senja. Ia tersenyum kecil. Hidup memang aneh. Yang di atas berjuang dengan pikiran, yang di bawah berjuang dengan tenaga. Tapi semua mencari arti hidup. Di kamar sempitnya, Rama menulis di buku catatan kecil. "Jangan takut jadi kecil di negeri orang. Yang penting tetap punya hati dan niat baik." Ia menutup buku itu,
mematikan lampu, dan tidur dengan senyum tipis. Dari luar, salju mulai turun perlahan, menandai awal musim dingin. Keesokan harinya, suasana di Nortek berbeda dari biasanya. Gedung kaca tinggi itu ramai bukan karena karyawan, tapi karena kabar besar yang beredar cepat di antara mereka. Lara Hoffman, CEO muda yang terkenal tegas itu, akan menghadiri pertemuan penting dengan calon investor dari Swedia. Kontrak yang dibahas bernilai 10 miliar dolar. Di ruang rapat lantai atas, Lara berdiri di depan layar besar, memeriksa presentasi dengan cermat. Ia menggerakkan jarinya menelusuri angka-angka dan grafik yang tampak menakutkan bagi sebagian orang. Semua orang tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat kontrak sebesar ini hilang dalam sekejap. Namun masalah tiba-tiba muncul. Lara menyadari bahwa dokumen kontrak dan semua komunikasi utama harus dilakukan dalam bahasa Swedia. Ia mencoba menghubungi penerjemah profesional, tapi semua yang tersedia sedang menghadiri konferensi internasional dan tidak bisa datang. Rasa panik mulai terlihat di wajah Lara. Ia menggerakkan tangannya dengan cepat sambil berkata, "Bagaimana ini? Kita tidak bisa membatalkan pertemuan ini." Di lantai bawah, Rama sedang membersihkan koridor ketika ia mendengar suara tegang dari ruang rapat yang terbuka sebagian. Tanpa sengaja, ia mendengar kata-kata, "Swedia," dan "kontrak 10 miliar dolar." Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tapi ia berjalan ke arah Lara. "Maaf, Nona Lara, saya bisa sedikit bahasa Swedia," ucapnya dengan suara pelan. Ruang rapat hening. Semua mata menatap Rama. Lara menatapnya tajam, tidak percaya. "Kamu? Bahasa Swedia?" Rama mengangguk. "Ya, saya belajar sedikit, lewat video dan buku." Ada tawa kecil di sudut ruangan, sebagian orang skeptis. Tapi Lara, yang tidak punya pilihan lain, menatapnya lagi. "Kalau benar, buktikan sekarang. Kita tidak punya banyak waktu." Rama menelan ludah, lalu membuka laptop pribadinya yang selalu dibawa kemana-mana. Ia mulai membaca dan menerjemahkan beberapa dokumen dasar dari bahasa Inggris ke bahasa Swedia. Suara Rama tegas tapi hati-hati, dan keajaiban kecil terjadi. Dokumen itu mulai masuk akal bagi tim Swedia yang hadir via panggilan video. Lara mulai lega, tapi tetap waspada. Ia memperhatikan Rama setiap gerakannya, mencoba memastikan tidak ada kesalahan. Detik demi detik terasa seperti menit. Semua orang menahan napas. Saat pertemuan berjalan, Rama menerjemahkan kata demi kata, pertanyaan demi pertanyaan, hingga akhirnya tim Swedia mulai tersenyum dan mengangguk. Suasana yang awalnya tegang perlahan berubah menjadi penuh harapan. Di sudut ruangan, Lara menatap Rama dengan campuran kagum dan heran. Seorang TKI sederhana yang biasanya membersihkan lantai kini menjadi kunci untuk kontrak terbesar dalam sejarah perusahaan. Ia tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi. Ketika pertemuan hampir selesai, salah satu investor Swedia berkata, "With this translation, we are confident to move forward." Kontrak signet. Rama hanya tersenyum kecil, menunduk. Ia tahu, keberuntungan bukan hanya soal kesempatan, tapi kesiapan hati dan niat baik. Lara menatap Rama dengan serius. "Rama, kau baru saja menyelamatkan kontrak 10 miliar dolar perusahaan ini." Rama hanya menggeleng. "Saya hanya berusaha membantu, Nona Lara." Di luar jendela, salju terus turun, menutupi kota Munich dengan warna putih bersih. Dan Rama, pemuda dari Sleman, kini menyadari bahwa hidupnya bisa berubah dalam sekejap, jika ia berani mengambil langkah kecil dengan hati yang tulus. Beberapa jam setelah pertemuan berakhir, suasana di Nortek masih hangat dengan euforia kecil. Seluruh staf memberi selamat kepada Lara, tapi pandangan mereka perlahan berpindah ke Rama. Rama kembali ke tugasnya di lantai bawah, menyapu dan mengepel koridor yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, langkahnya lebih ringan. Ada senyum kecil di wajahnya, meski hatinya masih berdebar memikirkan kejadian luar biasa tadi. Lara, di sisi lain, duduk di ruang kantornya. Ia menatap layar laptop dengan ekspresi serius, tapi pikirannya masih melayang ke Rama. Bagaimana seorang TKI sederhana bisa menunjukkan kemampuan seperti itu? Lara tersenyum tipis. Ia merasa dunia di sekitarnya baru saja berubah.
Keesokan harinya, Rama dipanggil ke lantai atas. Lara menunggu di ruang kerja, memandang jendela besar yang menghadap kota Munich. "Rama, ikut saya sebentar," katanya singkat. Rama menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang diharapkan. Begitu pintu ruang kerja tertutup, Lara menatapnya dengan serius tapi hangat. "Saya ingin kau ikut dalam rapat lanjutan dengan tim Swedia. Bukan sebagai pengganti penerjemah darurat, tapi sebagai bagian dari tim." Rama terkejut. "Tapi saya bukan pegawai kantor, Nona Lara." Lara menatapnya tanpa berkedip. "Kau sudah membantu perusahaan ini di saat paling kritis. Itu cukup alasan untuk menjadi bagian dari tim." Rama hanya bisa menunduk, dada berdebar. Ia tidak pernah membayangkan akan duduk di meja rapat bersama direktur dan para investor penting. Hari itu, ruang rapat lantai 3 dipersiapkan kembali. Meja bersih, kursi rapi, dan dokumen tersusun tertata. Rama duduk di antara tim Nortek, mengenakan kemeja putih yang dipinjam seorang staf agar tampak rapi. Rapat dimulai dengan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini Rama tidak hanya menerjemahkan kata-kata, tapi juga membantu menjelaskan maksud usulan dan istilah teknis agar tidak terjadi salah paham. Setiap kali Rama berbicara, delegasi Swedia terlihat nyaman, bahkan beberapa kali tersenyum kecil. Lara sesekali menatapnya dengan rasa kagum. Ia menyadari bahwa kemampuan Rama bukan hanya soal bahasa, tapi juga soal memahami situasi dan perasaan orang lain. Sore harinya, rapat selesai dengan hasil yang memuaskan. Para tamu Swedia memberi pujian atas kelancaran komunikasi dan suasana rapat yang hangat. Lara berdiri sejenak, menatap Rama. "Mulai sekarang, saya ingin kau bantu tim komunikasi internasional selama proyek ini berlangsung. Tidak setiap hari, tapi bila dibutuhkan, kau akan dipanggil." Rama terdiam, rasa haru dan gugup bercampur. Dari seorang TKI yang bekerja di lantai bawah, kini ia dipercaya untuk duduk dan berbicara di meja rapat yang sama dengan orang-orang penting. Di luar, salju turun pelan, menutupi jalanan Munich dengan selimut putih. Rama tersenyum, membayangkan ibunya di kampung halaman. "Bu, anakmu ini tadi duduk satu meja dengan bos besar," bisiknya pelan. Ia tertawa kecil dan menarik napas panjang. Hidup memang penuh kejutan, pikirnya. Minggu berikutnya, udara di Munich terasa lebih dingin. Salju menutupi jalanan, dan kota seperti menahan napas menanti sesuatu yang besar. Rama berdiri di depan cermin kecil di apartemennya, mengenakan kemeja putih rapi dan dasi biru tua yang dipinjam dari temannya. Bayu, teman sesama TKI, tersenyum sambil berkata, "Wah, Rama sekarang kelihatan seperti orang kantoran beneran." Rama hanya tersenyum gugup. Hari itu adalah rapat paling penting sepanjang hidupnya. Nortek akan menyambut kembali delegasi Swedia untuk menandatangani kontrak senilai $10 miliar, kontrak yang bisa mengubah masa depan perusahaan. Seluruh staf sudah bersiap sejak pagi. Meja dipoles, bunga segar ditempatkan di lobi, dan aroma kopi memenuhi ruangan. Lara datang dengan langkah mantap, mengenakan setelan abu muda dan mantel panjang. Matanya sesekali mencari Rama, lalu tersenyum kecil saat melihatnya siap di dekat pintu. Rama menelan napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Insya Allah siap, Nona Lara. Tapi jujur deg-degan juga," bisiknya. Lara tertawa pelan. "Kalau kau deg-degan, bagaimana dengan saya? Ini masa depan perusahaan." Keduanya berjalan berdampingan menuju ruang rapat besar. Delegasi Swedia sudah menunggu, terlihat santai namun berwibawa. Rama kembali duduk di tempat yang sama, di antara tim Jerman dan tamu Swedia. Rapat dimulai. Lara membuka sambutan singkat dalam bahasa Jerman, lalu memberi kesempatan pada Rama untuk menerjemahkan ke bahasa Swedia. Suara Rama tenang, jelas, dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya menyampaikan kata-kata, tapi juga emosi di baliknya. Diskusi berjalan lancar. Ada beberapa perbedaan pendapat soal pembagian tanggung jawab proyek, tapi Rama dengan sabar menjembatani kedua pihak. Ia menggunakan bahasa lembut namun tegas, kadang menambahkan humor ringan untuk mencairkan ketegangan. Lara beberapa kali meliriknya dengan kagum, menyadari bahwa ketulusan dan ketenangan Rama membuat suasana rapat berbeda. Hampir 2 jam kemudian, delegasi Swedia,
dipimpin oleh Emer Anders, berdiri dan berbicara panjang lebar. Rama menarik napas pelan, lalu menerjemahkan dengan mantap. Tuan Anders mengatakan mereka sangat menghargai kerjasama dan kejujuran tim Nortek. Mereka merasa hubungan ini bukan sekadar bisnis, tapi kemitraan yang tulus. Dan dengan ini mereka setuju menandatangani kontrak kerjasama senilai 10 miliar dolar. Ruang rapat seketika hening, lalu tepuk tangan bergema. Lara berdiri dan menjabat tangan Emer Anders dengan senyum lebar. Semua orang terlihat lega, beberapa meneteskan air mata bahagia. Rama masih tertegun, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Delegasi Swedia meminta foto bersama. Lara menolak menjadi pusat perhatian dan justru menarik Rama berdiri di sampingnya. "Tanpa kau, kesepakatan ini tidak akan terjadi," bisiknya. Rama tersenyum kaku. "Saya cuma bantu sedikit," jawabnya. Lara menatapnya serius. "Menurutmu, besar bagi kami?" Suasana kantor berubah seperti pesta kecil. Semua orang memberi selamat dan menepuk bahu Rama. Lara kemudian menghampiri Rama dan berkata, "Saya sudah bicara dengan Dewan Direksi. Mereka ingin kau tetap di sini, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai staf komunikasi internasional. Gajimu akan disesuaikan." Rama terpaku, dada bergetar menahan haru. "Terima kasih, Nona Lara. Saya cuma bersyukur," bisiknya pelan. Lara tersenyum hangat. "Teruslah seperti kau sekarang, karena dunia butuh lebih banyak orang seperti kau, Rama." Sore itu, matahari menembus kaca gedung Nortek dengan lembut. Rama berdiri di balkon, menatap langit keemasan, merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Hidupnya baru saja berubah, dan semua itu berawal dari keberanian kecil untuk berkata, "Saya sedikit bisa bahasa Swedia." Sejak penandatanganan kontrak besar itu, hidup Rama berubah perlahan namun pasti. Ia tidak lagi mengenakan seragam abu-abu petugas kebersihan. Setiap pagi, ia datang dengan kemeja rapi dan senyum yang tak pernah hilang. Namanya kini tertera di papan nama kecil di dada sebagai bagian tim komunikasi internasional. Teman-teman lamanya masih sering menyapanya dengan hangat. Bayu pernah bercanda, "Wah, Rama sekarang orang penting ya." Rama hanya tersenyum. "Ah, tetap aja. Cuma sekarang lapnya diganti laptop," jawabnya sambil tertawa. Meski jabatan dan penampilannya berubah, Rama tetap rendah hati. Ia tetap menyapa satpam di pintu, membantu resepsionis menata bunga, bahkan kadang menyapu sudut lobi bila melihat kotoran kecil. Semua orang di kantor menyukai sikapnya yang tulus dan sederhana. Lara Hoffman juga tampak lebih bahagia. Ia sering tersenyum, tidak lagi tampak tegang seperti dulu. Rekan-rekannya di direksi sempat heran dengan perubahan sikapnya. Lara hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin karena aku belajar melihat hidup dari sisi lain." Hubungan antara Lara dan Rama kini lebih dekat, namun tetap penuh rasa hormat. Mereka sering berdiskusi di ruang kerja, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga kehidupan. Rama menceritakan masa kecilnya di Indonesia, tentang sawah, ibunya yang suka menanam bunga, dan suara azan maghrib yang membuatnya rindu rumah. Lara mendengarkan dengan tatapan lembut, terkadang tersenyum kecil. Suatu pagi, Lara datang lebih awal untuk memeriksa persiapan acara perusahaan. Ia melihat Rama sedang menata bunga di meja resepsionis. "Pagi sekali kamu datang," sapanya. Rama menoleh cepat dan tersenyum sopan. "Iya, Nona Lara. Bunga-bunga ini datang semalam. Saya pikir biar lobi kelihatan segar sebelum tamu datang." Lara memperhatikan tatanan bunga itu. Warnanya sederhana, tapi terlihat serasi dan enak dipandang. "Kamu punya selera yang bagus," katanya sambil mengangguk. Rama tertawa kecil, "Saya cuma lihat contoh di majalah, Bu. Di rumah ibu saya suka menata bunga juga." Ada kehangatan dalam cara Rama menyebut ibunya. Lara bisa merasakan ketulusan dari sorot matanya. Hari itu pun berjalan sibuk. Lara memimpin beberapa pertemuan, sedangkan Rama membantu menyiapkan berkas, mencatat poin penting, dan siap memberikan bantuan kapanpun diminta. Suatu sore setelah rapat panjang dengan tim Swedia, Lara terlihat lelah duduk di ruang kerjanya. Rama yang kebetulan lewat melihat wajahnya pucat. "Nona Lara, mau saya buatkan teh hangat?" tanyanya hati-hati. Lara tersenyum lemah. "Ah, tidak usah.
Tapi kalau kamu sudah banyak membantu hari ini, tidak apa-apa sekalian buat 2 cangkir. Beberapa menit kemudian, Rama datang membawa 2 cangkir teh chamomile. Uap hangat naik perlahan di udara dingin ruangan. Lara memegang cangkirnya dan menghirup aromanya. "Terima kasih, Rama, rasanya enak," katanya. "Tenang, Bu. Teh ini katanya bagus buat orang yang banyak pikiran," jawab Rama sambil duduk di kursi seberang. Beberapa saat mereka terdiam, hanya suara jam dinding yang terdengar. Lara memulai percakapan pelan, "Kamu tahu, Rama, tidak mudah memimpin perusahaan sebesar ini. Semua orang berharap saya sempurna, tapi saya juga manusia. Bisa lelah, bisa takut salah." Rama mendengarkan dengan penuh perhatian. "Saya bisa bayangkan, Bu. Kadang orang lupa kalau di balik jabatan besar ada hati yang juga bisa capek." Lara menatapnya, tersenyum kecil. "Kamu selalu bicara dengan cara yang menenangkan. Kamu tahu itu." Rama menggeleng malu. "Saya cuma ngomong jujur, Bu. Hidup ini berat. Tapi kalau dijalani dengan hati, semua terasa lebih ringan." Ucapan sederhana itu entah bagaimana membuat Lara terdiam cukup lama. Ia merasa sedang berbicara bukan dengan bawahannya, tapi dengan seseorang yang benar-benar mengerti perasaannya. Sejak hari itu, Lara mulai sering meminta pendapat Rama, bukan hanya soal bahasa, tapi juga tentang cara menghadapi orang dan keputusan kecil yang kadang ia enggan bagi dengan staf lain. Rama pun perlahan menjadi tempat curhat yang tak disadari. Mereka sering berbincang di ruang kerja saat kantor mulai sepi, ditemani secangkir teh dan suara salju di luar jendela. Hari itu Nortek mendapat kabar yang membuat seluruh kantor sibuk. Kontrak $10 miliar yang mereka kejar selama berbulan-bulan akhirnya hampir ditandatangani, tapi ada satu masalah besar. Semua dokumen resmi ditulis dalam bahasa Swedia. CEO dari perusahaan Swedia itu menekankan, tidak ada toleransi kesalahan bahasa. Lara menatap tumpukan dokumen itu dengan mata lelah. Ia menghela napas panjang. "Ini masalah besar, Rama. Tidak ada satupun dari tim kami yang bisa bahasa Swedia," katanya dengan nada tegang. Rama menatap dokumen itu, pikirannya berputar cepat. Ia memang pernah belajar sedikit bahasa Swedia saat bekerja di luar negeri dulu, tapi tidak banyak. Namun instingnya mengatakan ada cara untuk membantu. "Bu Lara, kalau saya boleh coba, mungkin saya bisa bantu membaca dan menyiapkan beberapa bagian penting," usulnya dengan hati-hati. Lara menatapnya ragu. "Rama, ini kontrak $10 miliar, bukan tugas kecil. Kalau salah, bisa berakibat fatal." Rama tersenyum tipis. "Kalau Allah memberi kesempatan, saya janji akan hati-hati dan teliti. Saya akan cek kata demi kata." Lara menimbang sesaat. Ada sesuatu dalam sikap Rama yang membuatnya percaya. Akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, coba bantu saya. Tapi jangan sampai ada kesalahan." Selama berjam-jam, Rama duduk di ruang konferensi. Ia membuka kamus, laptop, dan catatan bahasa Swedanya. Setiap kata diperiksa teliti. Ia bahkan menulis ulang beberapa bagian agar maknanya lebih jelas, sambil terus meminta Lara mengecek ulang. Tiba-tiba telepon di ruang kerja berdering. Lara menjawab, mendengar suara CEO Swedia di ujung sana. Mereka menginginkan presentasi singkat sebelum penandatanganan. Lara menatap Rama panik. "Kamu bisa bantu saya presentasi bahasa Swedia sebentar lagi?" Rama menelan ludah, tapi ia mengangguk mantap. "Saya siap, Bu." Beberapa menit kemudian, di ruang konferensi yang penuh CEO dan tim internasional, Lara berdiri di depan layar. Rama berdiri di sampingnya, memegang catatan kecil. Ia membisikkan kata-kata kunci dalam bahasa Swedia dengan pelan agar Lara bisa mengucapkannya. Keringat Lara menetes. Tapi berkat bantuan Rama, kata demi kata keluar sempurna. CEO Swedia tersenyum dan mengangguk beberapa kali. Saat presentasi selesai, suasana berubah tegang menjadi penuh antusiasme. Beberapa hari kemudian, berita baik datang. Kontrak $10 miliar resmi ditandatangani. Seluruh kantor Nortek bersorak. Lara mendekati Rama, matanya bersinar. "Rama, tanpa bantuanmu, ini tidak akan mungkin terjadi. Kamu, sungguh luar biasa." Rama tersenyum malu. Semuanya berkat arahan Bu Lara juga,
saya cuma membantu sebisa saya. Tapi semua orang tahu, keberhasilan itu tidak lepas dari ketelitian dan keberanian Rama yang mau mengambil risiko. Dari hari itu, namanya bukan hanya dikenal sebagai TKI yang cekatan, tapi sebagai pahlawan kecil yang membuat kontrak terbesar perusahaan itu terwujud. Kehidupan di Nortek berubah drastis. Rama mulai dipercaya menangani dokumen penting, Lara menjadi lebih tenang, dan semua orang belajar menghargai setiap kontribusi, sekecil apapun itu. Namun di balik semua kemeriahan itu, ada satu rahasia yang hanya Rama dan Lara tahu, bahwa keberhasilan besar itu lahir dari kerjasama yang penuh kepercayaan, rasa hormat, dan ketulusan hati. Beberapa minggu setelah kontrak 10 miliar dolar ditandatangani, suasana di Nortek terasa berbeda. Semua orang masih membicarakan bagaimana Rama, seorang TKI sederhana, mampu membantu CEO cantik, Lara, menyelesaikan kontrak terbesar perusahaan. Pagi itu, Rama datang lebih awal dari biasanya. Ia menata dokumen di ruang konferensi, memastikan semuanya siap untuk rapat koordinasi proyek internasional. Lara masuk, mengenakan blazer abu muda, dan tersenyum melihat Rama. "Pagi, Rama. Semua siap untuk rapat hari ini?" tanyanya lembut. Rama menoleh, tersenyum sopan. "Pagi, Bu Lara. Sudah saya cek, dokumen dan terjemahan siap." Lara menatapnya sejenak, ada kehangatan di matanya. "Aku senang kamu di sini. Kamu bukan lagi sekadar membantu di saat darurat, tapi bagian penting dari tim komunikasi internasional. Aku percaya kamu bisa menangani semuanya." Rama merasakan dadanya hangat. Ia tidak menyangka dari seorang petugas kebersihan yang dulu hanya membersihkan kantor, kini ia duduk di meja rapat, berdiskusi tentang strategi dan dokumen penting. Rapat berlangsung lancar. Rama menerjemahkan beberapa istilah teknis ke bahasa Swedia, dan memastikan pesan yang disampaikan Lara tersampaikan dengan jelas kepada tim dari luar negeri. CEO Swedia itu terlihat nyaman. Bahkan beberapa kali tersenyum karena cara Rama menyampaikan kata-kata terdengar alami dan bersahabat. Di sela-sela rapat, Lara menatap Rama dengan pandangan berbeda. Ia mulai menyadari, kemampuan Rama bukan sekadar soal bahasa, tapi kemampuan memahami orang dan situasi. Ia bisa merasakan maksud dan perasaan lawan bicara, sesuatu yang jarang dimiliki oleh banyak profesional berpengalaman sekalipun. Setelah rapat, Lara dan Rama duduk sejenak di ruang kerja. Lampu matahari sore menembus jendela, membuat suasana hangat. Lara menatap Rama, suara pelan tapi serius. "Rama, aku ingin kamu selalu berada di sisi tim komunikasi internasional. Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya, dan kamu sudah membuktikan itu." Rama menunduk, tersenyum malu. "Terima kasih, Bu Lara. Saya hanya melakukan sebisa saya, tapi saya bersyukur bisa membantu." Hari-hari berikutnya, kepercayaan antara Lara dan Rama terus tumbuh. Mereka sering berdiskusi tidak hanya soal pekerjaan, tapi juga kehidupan, cara menghadapi tekanan, dan strategi komunikasi yang efektif. Rama mendengarkan dengan sabar cerita Lara tentang masa lalunya, tantangan memimpin perusahaan besar, dan tekanan yang kadang membuatnya merasa lelah. Setiap kali Lara berbicara, Rama tidak memberi nasihat berlebihan, hanya hadir dengan ketenangan dan perhatian. Hal itu membuat Lara merasa lega, seolah menemukan teman yang benar-benar memahami dirinya di tengah dunia bisnis yang keras. Di sudut lain kantor, staf lain mulai menyadari perubahan. Mereka melihat Lara lebih tenang, lebih tersenyum, dan lebih percaya diri. Sementara Rama, meski posisinya masih baru, perlahan menjadi figur penting yang dihormati dan dicontoh. Kepercayaan dan rasa saling menghargai ini menjadi fondasi baru bagi kedua dunia yang berbeda. Dunia seorang CEO yang terbiasa dengan ambisi dan angka, dan dunia seorang TKI yang terbiasa dengan kerja keras dan ketekunan. Beberapa bulan berlalu sejak kontrak besar itu ditandatangani. Nortek terus berkembang pesat, proyek internasional semakin banyak, dan tekanan di kantor pun meningkat. Pagi itu, Rama berjalan cepat menuju ruang konferensi sambil membawa beberapa dokumen penting. Udara dingin musim dingin Munich menyambutnya dengan hembusan yang menusuk. Di dalam kantor, Lara sudah menunggu. Ia menatap layar laptop sambil mengetik cepat. Wajahnya serius. "Rama, hari ini kita akan menerima delegasi baru dari Swedia. Mereka ingin membahas detail teknis proyek lanjutan," ujarnya sambil menatapnya penuh arti.
Rama mengangguk. Siap, Bu Lara. Saya akan pastikan komunikasi berjalan lancar. Begitu tim Swedia tiba, suasana terasa tegang. Mereka tampak ragu dan sedikit kaku, belum mengenal siapa yang akan menjadi penghubung mereka. Namun begitu Rama berdiri, menyalami mereka dengan sopan, dan mulai menerjemahkan percakapan Lara, suasana perlahan mencair. Dengan ketenangan dan bahasa yang jelas, Rama menyampaikan maksud Lara tanpa kehilangan nada dan konteks yang penting. Delegasi Swedia tersenyum beberapa kali, bahkan sesekali tertawa kecil mendengar cara Rama menambahkan humor ringan untuk meringankan ketegangan. Lara mengamati dari samping. Ia merasa lega sekaligus kagum. Kemampuan Rama bukan sekadar menerjemahkan kata, tetapi juga menyampaikan hati dan maksud dengan tepat. Ia mulai memahami mengapa kontrak sebelumnya bisa berjalan lancar, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. Setelah rapat selesai, Lara memanggil Rama ke ruang kerjanya. Rama, aku ingin kamu memimpin tim penerjemah baru yang akan membantu semua proyek internasional, katanya dengan nada tegas namun lembut. Aku percaya kemampuanmu, bukan hanya soal bahasa, tapi juga intuisi dan kepedulianmu pada orang lain. Rama terdiam sejenak, jantungnya berdebar. Ia tidak menyangka, dari seorang TKI yang dulu hanya membersihkan lantai, kini ia dipercaya memimpin tim yang bertanggung jawab pada komunikasi proyek internasional. Terima kasih, Bu Lara. Saya akan melakukan yang terbaik, ucapnya dengan tulus. Hari itu juga, Rama mulai merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ia tidak gentar. Ia mengingat pesan ibunya di Indonesia, tentang kerja keras, ketekunan, dan niat baik. Semua itu memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Di sisi lain, Lara mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Keberadaan Rama mengajarkannya bahwa kesuksesan bukan hanya soal jabatan tinggi atau angka besar, tapi tentang ketulusan, kerja keras, dan hubungan manusia yang tulus. Mereka berdua kini saling melengkapi. Satu sebagai pemimpin perusahaan, satu lagi sebagai orang yang mampu menjembatani komunikasi dan hati manusia. Kepercayaan itu semakin kuat, membentuk fondasi untuk setiap langkah besar yang akan mereka hadapi bersama. Musim dingin semakin tebal. Salju menutupi jalanan Munich dengan lapisan putih bersih. Pagi itu, Rama berdiri di depan cermin kecil di apartemennya, mengenakan kemeja putih rapi dan dasi biru tua yang dipinjam dari salah satu teman TKI. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Hari ini adalah rapat paling penting sepanjang hidupnya di Nortek. Di kantor, seluruh staf tampak sibuk menyiapkan dokumen, laptop, dan berkas presentasi. Aroma kopi memenuhi ruang lobi, sementara lampu-lampu hangat memantul di kaca gedung. Lara datang lebih awal, menatap Rama dengan senyum menenangkan. Rama, kamu sudah siap? Tanyanya lembut. Rama mengangguk. Insya Allah, Bu. Tapi jujur deg-degan juga, ucapnya sambil tersenyum canggung. Lara tertawa pelan. Kalau kamu deg-degan, bagaimana dengan saya? Ini masa depan perusahaan. Begitu tamu Swedia tiba, suasana langsung serius. Delegasi tampak berwibawa, namun tetap memperhatikan setiap gerak-gerik staf Nortek. Rama menempatkan diri di tengah, di antara tim Jerman dan delegasi Swedia. Lara membuka rapat dengan sambutan singkat dalam bahasa Jerman, kemudian menyerahkan giliran kepada Rama untuk menerjemahkan ke bahasa Swedia. Suara Rama tenang, jelas, dan penuh percaya diri. Ia tidak hanya menerjemahkan kata-kata, tetapi juga menyampaikan emosi di baliknya. Delegasi Swedia terlihat terkesan. Beberapa tersenyum, beberapa mengangguk pelan. Diskusi berjalan lancar, meski ada perbedaan pendapat kecil soal pembagian tanggung jawab proyek. Rama sabar menjembatani kedua pihak, menggunakan bahasa lembut namun tegas, sesekali menambahkan humor ringan untuk mencairkan ketegangan. Lara beberapa kali melirik Rama dengan kagum. Ia menyadari bahwa kemampuan Rama bukan hanya soal bahasa, tapi soal hati dan ketulusan. Setiap kali Rama berbicara, lawan bicara merasa dihargai dan nyaman. Setelah hampir 2 jam, Mr. Anders, perwakilan utama delegasi Swedia, berdiri dan menatap Lara sambil tersenyum. Ia berkata panjang lebar dalam bahasa Swedia, kemudian menatap Rama seolah meminta terjemahan yang tepat. Rama menarik napas pelan, lalu dengan suara mantap menyampaikan,
Tuan Anders mengatakan mereka sangat menghargai kerjasama dan kejujuran tim Nortek. Mereka merasa hubungan ini bukan sekadar bisnis, tapi kemitraan yang tulus. Dan dengan ini, mereka setuju menandatangani kontrak kerjasama senilai 10 miliar dolar. Ruangan hening beberapa detik, kemudian tepuk tangan bergema. Lara berdiri, menjabat tangan Emer Anders dengan senyum lebar. Semua orang lega, beberapa bahkan meneteskan air mata bahagia. Rama berdiri di belakang, masih tertegun. Ia baru saja menjadi bagian dari momen bersejarah yang akan dikenang lama di Nortek. Lara berjalan mendekati Rama. Rama, saya sudah bicara dengan Dewan Direksi. Mereka ingin kamu tetap di sini, bukan lagi sebagai penerjemah darurat, tapi sebagai staf komunikasi internasional. Gajimu akan disesuaikan, ujarnya dengan lembut. Rama terdiam, dadanya bergetar menahan haru. Ia menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu Lara. Saya bersyukur." Lara tersenyum. "Teruslah seperti sekarang. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu, Rama." Hari itu berakhir dengan cahaya matahari sore menembus kaca gedung. Rama berdiri di balkon, menatap langit keemasan, menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah. Semua berawal dari keberanian kecilnya berkata, "Saya sedikit bisa bahasa Swedia." Beberapa minggu berlalu sejak penandatanganan kontrak terbesar Nortek. Rama kini duduk di kursi staf komunikasi internasional, di ruang rapat yang dulu terasa asing baginya. Pagi itu, ia menata dokumen dan menyiapkan presentasi untuk pertemuan internal tim Swedia berikutnya. Setiap gerakannya penuh percaya diri, meski hatinya tetap sederhana seperti dulu. Lara datang lebih awal, tersenyum hangat. "Rama, terima kasih sudah menyiapkan semuanya," ucapnya. Rama membalas dengan senyum sopan. "Iya, Bu. Saya ingin memastikan semuanya lancar." Pertemuan hari itu berlangsung lebih santai dibanding sebelumnya. Rama membantu menerjemahkan istilah teknis dan menjelaskan maksud beberapa usulan agar tidak terjadi salah paham. Setiap kata yang ia sampaikan terdengar alami dan bersahabat, membuat delegasi Swedia merasa nyaman. Lara sesekali menatap Rama dengan rasa kagum dan percaya. Ia menyadari, Rama bukan hanya jago bahasa, tetapi juga memahami perasaan orang lain. Kemampuan ini jarang dimiliki banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun. Sore hari, setelah rapat panjang, Lara terlihat lelah. Rama mendekat, hati-hati menawarkan teh hangat. Lara tersenyum, menerima cangkir itu. "Terima kasih, Rama. Rasanya enak," ucapnya pelan. Mereka duduk bersama, hanya suara jam dinding dan salju yang terdengar dari luar jendela. Lara mulai berbagi cerita tentang tantangan memimpin perusahaan sebesar Nortek. Rama mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Kata-katanya sederhana, tapi menenangkan. "Hidup ini berat, tapi kalau dijalani dengan hati, semua terasa lebih ringan," katanya. Sejak saat itu, Lara mulai sering meminta pendapat Rama, tidak hanya soal bahasa, tetapi juga tentang cara menghadapi orang dan keputusan kecil yang kadang ia tak berani bagi dengan staf lain. Perlahan, Rama menjadi tempat Lara mencurahkan pikiran. Persahabatan dan rasa saling percaya tumbuh di antara mereka, tanpa harus terlihat di luar. Beberapa bulan kemudian, Nortek terus berkembang. Proyek dengan Swedia berjalan lancar, dan Rama diminta memimpin tim penerjemah baru untuk proyek internasional lainnya. Namun yang paling berharga bukan jabatan atau uang, melainkan persahabatan dan kepercayaan yang lahir dari ketulusan hati. Suatu hari, ketika Rama hendak pulang ke Indonesia menjenguk ibunya